Aku meletakkan piring buah yang sedang kupegang ketika mendengar suara tangisan anakku dari arah ruang tamu. Segera aku tinggalkan meja makan dan berjalan cepat untuk menghampiri sumber suara tersebut. Saat aku sampai, ayahku juga baru saja keluar dari ruang kerjanya. Kami sama-sama menatap ke arah Ervin yang sudah berbaring telentang di lantai. Di dekatnya ada kursi kecil, sehingga ku yakin dia terjatuh dari sana. Astaga, apa kau jatuh? Mengapa bisa jatuh begini? Tanyaku dengan panik, lantas langsung mengangkat tubuh Ervin dan menggendongnya. Ibu! Rengek Ervin sambil menangis kencang. Satu orang pengasuh sedang menemani Evan di kamar mandi, sementara satu pengasuh lagi ku mintai tolong sedikit di dapur sekitar 5 menit yang lalu. Baru ditinggal 5 menit, Ervin sudah terjatuh begini. Aku segera mengusap-usap kepala belakang Ervin untuk mengetahui apakah ada yang berdarah atau tidak. Setelah memastikan kepalanya aman, aku langsung memeluknya dan mencoba untuk menenangkan putraku itu. Mana yang sakit? Aku bertanya lembut. Ervin menjulurkan tangan kanan dan menunjuk bahu kanannya sendiri. Sakit. Aku pun memijat-mijat pelan bagian yang dia tunjuk itu sembari mengajaknya mengobrol, sebagai upaya untuk menenangkannya. Kemarilah, biar kakek yang menggendongmu, kata ayahku seraya menjulurkan kedua tangannya untuk mengambil alih Ervin. Namun, Ervin tidak mau. Dia memelukku dengan erat dan menempelkan pipinya di bahu kananku, tidak mau lepas. 3 hari belakangan aku menginap di rumah ayahku ini. Evan dan Ervin memang belum terlalu terbiasa dengan ayahku yang jelas adalah orang baru bagi mereka. Apalagi ayahku juga hanya berinteraksi intens dengan anak-anakku saat di meja makan saja, selebihnya seperti biasa, dia sibuk dengan pekerjaannya. Tidak apa-apa. Biar aku saja, ayah. Aku menjawab selagi tetap menggendong Ervin. Walaupun aku tahu kalau ayahku agak kecewa karena tak bisa menggendong cucunya yang sedang menangis ini, tetapi dia tak berkutik dan hanya langsung duduk di sofa ruang tamu. Mungkin mulai peka kalau dirinya perlu lebih lama berada di dekat Evan dan Ervin, sehingga cucu-cucunya bisa terbiasa untuk disentuh atau bahkan digendong olehnya. Dari awal, aku pikir ayahku memang tak akan terlalu peduli bahwa dia sudah punya cucu. Namun setelah akhirnya melihat Evan dan Ervin secara langsung, apalagi ku bawa mereka untuk menginap di sini, sepertinya ayahku mulai sadar bahwa dia sangat senang memiliki cucu. Kuharap ini juga bisa membuat ayahku sadar bahwa dia harus berhenti mengempani sepanjang usianya hanya dengan menjadi workaholic, lalu malah berujung mengabaikan dan menyia-nyiakan keluarganya sendiri. Jangankan dengan cucu, dengan putri satu-satunya saja dia senantiasa abai dan acuh tak acuh sampai putrinya ini sudah berusia 30 tahun. Saat aku masih menggendong Ervin, lalu membenarkan bagian punggung dari romper panjang berwarna biru yang dia pakai, ponselku berdering. Aku pun mengambil ponselku itu yang tergeletak di meja ruang tamu, lalu melihat kalau ternyata ada telepon masuk dari kontak yang kunamai home. Itu adalah nomor telepon rumah. Maksudku, rumahku dan Elliot. Aku tahu bahwa yang menelepon bukan Elliot, melainkan seorang pelayan termuda di rumah yang bertugas mengurus dapur. Pagi hari kemarin, pelayan itu memang sudah meneleponku. Dia mengeluh soal kekhawatirannya terhadap keadaan Elliot, karena Elliot sama sekali tidak makan di rumah. Pelayan bilang, Elliot pergi saat pagi hari tanpa sarapan, lalu pulang larut malam dan langsung masuk kamar entah sudah makan malam atau belum. Makanan yang dibuat oleh para pelayan tak pernah disentuh sama sekali. Mereka tidak yakin kalau Elliot sudah makan di luar, makanya mereka melapor padaku karena khawatir Elliot akan jatuh sakit jika makan tidak teratur. Oleh karena itu, kemarin malam, aku menyuruh pelayan tersebut untuk datang ke rumah ayahku. Aku memberikan sejumlah kotak bekal berisi masakanku untuk makan malam Elliot. Namun, aku tidak mau terlihat peduli, sehingga aku menyuruh pelayan untuk bilang pada Elliot bahwa aku mengirim makanan bukan atas kemauanku sendiri,
tetapi hanya karena diminta. Ketika Elliot pulang kerja, lalu pelayan bilang kalau makan malam yang terhidang adalah masakanku, Elliot baru benar-benar mau makan. Aku tahu aku mudah sekali merasa tidak tegaan. Sedang ingin menjauh dan belum mau bertemu dengan Elliot, tetapi tetap saja aku mengkhawatirkan keadaannya, bahkan sampai harus mengirimkan makanan yang kumasak untuknya. Jika dia telat makan dan tidak menjaga kesehatan, hipotiroid yang dia idap bisa kambuh. Halo. Sapaku begitu mengangkat telepon dan mempelkan ponsel ke telinga. Halo. Maaf sekali jika aku mengganggu waktumu karena menelepon pagi-pagi begini. Anu, Nyonya. Aku menghela napas. Aku tahu mengapa kau meneleponku. Maaf jika merepotkan. Hari Rabu begini biasanya Elliot berangkat kerja pukul 9. Sekarang masih pukul 7. Datanglah ke sini, ambil makanan yang kumasak untuk sarapan Elliot. Aku sudah menyiapkannya dan aku titipkan pada pengasuh anak-anak, karena sebentar lagi aku harus berangkat ke rumah sakit. Baik, Nyonya. Aku mengerti. Terima kasih banyak. Aku sungguh minta maaf karena telah merepotkanmu. Tepat setelah telepon dengan pelayan itu berakhir, kulihat pengasuh keluar dari kamar mandi bersama Evan. Melihat Evan yang muncul sambil membawa bebek karet, Ervin pun berhenti menangis. Dia menggeliat untuk turun dari gendonganku, lalu langsung menghampiri saudara kembarnya itu. Mereka sempat berebut bebek karet, hingga Evan merasa kesal pada Ervin dan malah kelihatan ingin menangis. Namun, pengasuh segera mengambilkan satu bebek karet lagi milik Ervin sendiri, sehingga mereka tidak berlanjut bertengkar. Terkadang, Ervin memang suka merebut mainan milik Evan. Padahal tiap mainan yang aku dan Elliot belikan untuk mereka, pasti kuantitasnya selalu ganda, alias mereka punya masing-masing. Aku mengajak Evan dan Ervin untuk sarapan. Tentu ada ayahku juga yang sarapan bersama kami. Entah kapan terakhir kali aku duduk dengan ayahku dan menikmati waktu makan bersama. 3 hari belakangan bertemu dengan ayahku dan menginap di sini, sebenarnya membuatku juga merasa senang karena bisa berkumpul lagi. Mendiang ibuku pasti juga senang di surga sana, tersenyum melihat suaminya menyantap makanan bersama putri dan cucu-cucunya. Kau tidak menghubungi Elliot? Tanya ayah. Aku menatapnya, lalu menggeleng pelan untuk menjawab pertanyaan itu. Siapa yang kau telepon tadi? Itu pelayan. Ayah menghela napas. Dia menyeruput sup jagung buatanku yang masih agak panas, setelah itu berkata, Elliot akan kesulitan jika kau tidak ada, nak. Aku hanya diam saja dan memilih melanjutkan sarapanku sambil mengawasi anak-anak. Elliot kesulitan. Aku merasa prihatin. Tapi kuharap dengan situasi ini, Elliot bisa buka mata dan prihatin juga padaku, menyadari betapa selama ini aku pun kesulitan menghadapinya. Sekitar pukul 7:30 pagi, aku berangkat untuk ke rumah sakit setelah berpamitan pada Evan dan Ervin, membujuk mereka agar mengizinkanku bekerja dan tidak merengek saat aku pergi. Mobilku tiba di area parkir Cornell Hill pada pukul 8:10. Aku turun dari mobil, lalu segera berjalan menuju lobi. Kulihat Selena sedang bicara dengan seorang wanita hamil di halaman rumah sakit. Selena melambaikan tangannya begitu melihatku. Aku pun tersenyum pada wanita hamil itu ketika wanita itu menatapku sebelum menyudahi obrolan dengan Selena. Apakah itu pasienmu? Tanyaku. Iya. Dia konsultasi kandungan pukul 6 pagi tadi. Datang pagi-pagi karena 2 jam lagi dia ada urusan. Pagi sekali. Pantas saja kau datang lebih cepat. Selena menunjukkan cengirannya. Dia memberikan kantong kecil berwarna coklat padaku. Logo di bagian luar kantong itu dapat kukenali merupakan logo dari toko roti yang ada di kafetaria rumah sakit. Tadi aku membeli roti bagel untuk sarapan. Aku sisakan satu untuk Kate. Tapi karena bertemu duluan denganmu di sini, maka untukmu saja. Agar kau kenyang pagi ini, ujar Selena.
Aku tersenyum dan menerima kantong itu. Terima kasih, Lena. Nanti siang traktir aku makan, ya. Kau memberikan satu potong roti saja masih perhitungan dan pamrih. Astaga. Aku berdecak beberapa kali. Tapi baiklah. Nanti siang aku traktir. Selena berterima kasih dengan cara memelukku erat sambil menciumi pipiku berkali-kali. Aku tentu protes, pun juga jadi harus berjalan dengan susah payah karena dipeluk begini olehnya. Bolehkah aku bertemu si kembar lagi? Bagaimana jika nanti sore? Tanya Selena kemudian setelah melepaskan pelukannya. Boleh. Datang saja ke rumah ayahku. Selena mengerutkan kening. Rumah ayahmu? Kupikir aku harus datang ke rumahmu dan Elliot untuk bertemu anak-anakmu. Aku terdiam sejenak. Setelah menggigit roti bagel yang tadi Selena berikan, aku menjawab, aku sedang membawa Evan dan Ervin mengunjungi kakek mereka. Jadi, mereka ada di sana. Kau sedang bertengkar dengan Elliot, ya? Tebak Selena, langsung tepat sasaran. Dia menatapku dengan mata yang memicing. Aku tak tahu apakah aku semudah itu untuk ditebak. Tapi mungkin karena kami memang dekat dan sudah berteman lama, makanya Selena bisa memahami gerak-gerikku. Apakah karena kejadian beberapa hari yang lalu? Ketika dia tiba-tiba memukuli pasienmu? Tanya Selena. Aku hanya merespons dengan helaan napas pelan, meski itu sama sekali tak menjawab pertanyaan Selena. Beruntungnya, Selena tidak bertanya apa-apa lagi setelah itu, sebab Selena harus pergi ke koridor lain begitu kami sampai di lobi. Sementara aku juga berpapasan dengan seorang dokter senior spesialis bedah saraf yang menyuruhku buru-buru pergi ke lantai atas, mendampinginya melihat keadaan seorang pasien yang mengalami cedera kepala. Lewat pukul 10 pagi, aku keluar dari ruangan residen sudah dengan memakai scrub atau pakaian ruang operasi. 1 jam yang lalu aku memang diminta untuk menyusul ke salah satu ruang operasi untuk memberikan beberapa keperluan. Dan sekarang, aku harus memeriksa Tuan Harrison Gill Anderson. Akibat mengamuk terus-menerus karena mentalnya tak stabil, ditambah dengan insiden di lobi waktu itu, sekarang Tuan Harrison sudah dipindahkan ke bangsal rawat inap di unit kejiwaan. Tapi meski sudah dipindahkan, pria tua itu juga tetap dalam pengawasan dokter bedah saraf. Karena itulah, aku harus turun ke lantai 8 untuk tiba di unit kejiwaan dan melakukan pemeriksaan rutin seperti hari-hari sebelumnya. Selamat pagi. Bagaimana keadaanmu hari ini? Sapaku begitu masuk ke kamar rawat pria tua itu. Dia diam saja. Duduk di tepi ranjang sambil menatap kosong ke arah jendela ruangan. Dia sudah melamun seperti itu sejak bangun tidur pukul 7 pagi tadi, Dok, kata perawat yang menemaniku. Sepertinya ini lebih baik daripada dia mengamuk. Aku menghela napas. Apakah sudah mencoba untuk menghubungi keluarganya lagi? Bahkan jika para dokter sepakat untuk memindahkannya ke rumah sakit jiwa, kami tetap harus mendapatkan keterangan resmi dari keluarga pasien. Kepala perawat akan mencoba menghubungi keluarganya lagi, Dok. Aku akan langsung mengabarimu jika ada informasi terkait hal ini. Aku mengangguk. Setelah itu, aku pun melangkah menghampiri Tuan Harrison untuk memeriksa keadaannya. Terutama memeriksa perban di kepalanya bekas operasi beberapa hari yang lalu. Ketika aku mengajaknya bicara, dia tetap diam saja. Tempo hari aku sempat coba-coba menyebut nama Elliot di depan Tuan Harrison, lalu dia terlihat gelisah dan siap untuk mengamuk lagi. Karena itulah, sekarang aku tak mau mengacau agar jangan sampai kondisinya menurun karena mengamuk terus. Masih kuingat dengan jelas ketika Elliot memukulinya di lobi. Setelah kejadian itu, Tuan Harrison menjerit-jerit minta tolong sambil menyebut nama Elliot, bahkan juga mengatakan soal wanita yang bunuh diri. Aku tak lamban untuk menebak kalau wanita yang dimaksud pasti adalah Lily Anderson. Itu membuatku sangat heran. Aku sudah berencana menemui pihak administrasi rumah sakit,
sehingga aku bisa menghubungi polisi yang waktu itu membawa Tuan Harrison ke sini pertama kali. Aku ingin memastikan, apakah Tuan Harrison memang merupakan keluarga mendiang Lily. Dan kemarahan Elliot sampai memukuli Tuan Harrison tempo hari, apakah karena Tuan Harrison penyebab Lily mati? Tepat setelah aku selesai memeriksa Tuan Harrison, ponselku berdering. Kulihat ada telepon masuk dari seorang dokter umum yang berjaga di lantai dasar. "Tolong ke IGD, dok. Aku sudah menghubungi unit bedah saraf, tapi tak ada yang merespons. Makanya aku langsung menelepon nomor pribadimu. Ada pasien laki-laki yang baru saja dilarikan ke sini, baru tiba 10 menit yang lalu. Pasien mengalami kelumpuhan mendadak. Teman pasien yang mengantar ke sini, berkata kalau pasien tiba-tiba tidak bisa bergerak setelah jatuh dari meja saat sedang mengambil barang di atas lemari. Apakah ada pendarahan?" Tanyaku seraya melangkah keluar dari kamar rawat Tuan Harrison. "Sejauh ini tidak ada, dok. Tapi tubuhnya benar-benar kaku. Mungkin kau harus memeriksanya dulu." "Baiklah. Aku ke sana sekarang," jawabku. Segera aku bergegas turun ke lantai dasar. Ketika aku sampai di IGD, ternyata ada Dr. Nolan yang sedang berada di sana juga. Pria berusia akhir 30-an itu sedang bicara dengan dokter bedah umum. Melihatku melangkah dengan terburu-buru, Dr. Nolan mengikutiku untuk menghampiri pasien yang tadi diberitahu oleh dokter umum di telepon. Aku segera memulai pemeriksaan, lalu meminta bantuan perawat agar menyiapkan monitor sinar X untuk tubuh pasien. "Pasien ini lumpuh?" tanya Dr. Nolan padaku. "Iya. Paralisis, kelumpuhan mendadak," jawabku. Ketika aku mencoba untuk melihat bagian punggung pasien yang terbaring kaku itu, maka aku harus membalik tubuhnya dulu. Karena itulah, Dr. Nolan pun langsung membantuku untuk menahan tubuh sang pasien sehingga aku bisa memeriksa punggungnya. Kuangkat bagian belakang baju pasien, lantas mendapati di punggung pasien terdapat memar keunguan dan sepertinya memang diakibatkan karena jatuh. Di bagian leher pun juga ada memar. Sepertinya ada cedera saraf tulang belakang, makanya bisa lumpuh mendadak begini, gumamku. Harus mendapatkan penanganan serius sesegera mungkin. Jika sudah lumpuh begini, cedera saraf vitalnya bisa membuatnya tewas. Aku membutuhkan arahan dari Keith atau dokter senior lainnya dulu. Setelah menuturkan semua itu, aku bersiap untuk melangkah meninggalkan IGD. Aku bermaksud ke unit bedah saraf untuk menemui siapapun dokter bedah saraf yang ada, sebab dokter yang masih residen sepertiku tetap harus mendapatkan persetujuan dari dokter senior untuk melakukan penanganan terhadap pasien. Apalagi pasien ini kelihatannya harus dioperasi. Namun, Dr. Nolan langsung menahanku sebelum aku beranjak pergi. Aku melakukan anestesi untuk pasien Dr. Keith yang dioperasi pukul 3 dini hari tadi. Setelah operasi selesai 3 jam yang lalu, Dr. Keith bilang ingin tidur sebentar di ruangannya, kata Dr. Nolan, jadi, biar aku saja yang ke sana untuk memanggilnya. Kau tetaplah di sini. Terima kasih banyak, dok, ucapku sambil menunjukkan ekspresi tidak enak hati. Tidak masalah. Lagi pula aku juga sedang senggang setelah masuk malam. Tunggulah sebentar. Selagi menunggu Dr. Nolan, aku menghampiri dokter umum yang tadi meneleponku. Boleh aku tahu mana orang yang membawa pasien itu? Tadi kau bilang, pasien diantar oleh temannya, kan? Aku perlu bertanya soal bagaimana posisi pasien saat jatuh dan bagaimana kondisi awalnya, tanyaku. Ada di ruang tunggu, dok. Tadi aku menyuruhnya untuk menunggu di luar. Aku pun mengucapkan terima kasih, lalu melangkah menuju tempat yang diarahkan oleh sang dokter. Di ruang tunggu, aku melihat seorang pria berpakaian necis, kemeja biru muda dan celana hitam. Dia sedang menelepon dan berdiri dengan posisi membelakangiku. Namun meski membelakangi, entah mengapa aku merasa sangat familiar dengan postur tubuh tinggi pria itu.
Seperti sudah lama tidak melihat, tetapi aku seperti mengenalinya, terutama ketika aku mendengar suara pria itu selagi dia sedang bicara di telepon. Setelah kurang dari semenit kemudian kulihat dia sudah selesai menelepon, aku pun berkata, "Permisi, Pak. Aku dokter yang memeriksa temanmu. Aku ingin bertanya beberapa hal penting terkait kondisi temanmu." Dia memasukkan ponselnya ke saku celana, lantas menoleh ke belakang dan berbalik untuk menghadapku. Padahal, aku sudah buka mulut untuk langsung bertanya terkait kondisi pasien. Namun begitu pria itu berbalik, aku langsung mematung dan agak kaget. Sebab, pria bertubuh tinggi itu adalah mantan tunanganku. Pria yang dulu tak jadi menikah denganku. Edwin Marcus. Kami sama-sama terdiam sejenak dan saling tatap. Tak hanya aku yang terperangah, dia pun juga begitu saat melihatku. "Lily, Edwin,